Untuk sore hari ini, insya Allah tafsir yang akan dibahas oleh Umu ada Quran Surat An-Nur ayat 3. Kepada Sister Villa, boleh sambil membuka Al-Qurannya untuk bersiap-siap. Dan untuk lebih lengkapnya nanti akan dibahas oleh Ustazah Salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, Sister Villa, terlambat banget. Bisa dimulai sekarang? Ya Ustazah, tafadhol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Akhwatillah ya sister fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali meneruskan kajian kita ya tentang bahasan tafsir ya. Walaupun dari tafsir Al-Muyassar, tafsir yang sangat ringkas. Namun Al-Qur'an surat An-Nur ayat 3 ini yang saya pilihkan untuk kita bahas bersama akan tidak lengkap memang kalau kita lengkapi dengan tambahkan dengan tafsir yang lebih rinci gitu ya. Nah, akhwatillah yang dirahmati Allah, mengapa demikian? Karena memang ayat ini, An-Nur ayat 3 ini, yang kita sebelumnya memang sudah dahului, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an memesankan kepada para petugas ya negara yang berupa seperti amil ya, amil atau petugas-petugasnya itu ketika diutus ke suatu negeri, maka Umar bin Khattab katakan, ajarkanlah wanita kalian itu dengan Al-Quran surat An-Nur, begitu ya. Dan memang surat An-Nur ini adalah surat yang ada beberapa hukum yang terkandung di dalamnya. Bukan hanya bermanfaat bagi perempuan ya, wanita-wanita mukminah, namun juga dia untuk para laki-laki. Namun di sini para perempuan ya beriman itu memang akan diajarkan ya dalam Al-Quran ini untuk lebih menjaga ifahnya, ya kehormatannya, harga dirinya. Bagaimana sih Islam itu mengajarkan tentang menjaga pandangan, ya, menjaga aurat, ya seperti yang sudah kita bahas. Dan bagaimana kemudian pertemuan ketiga surat An-Nur ini kita membahas tentang hukum jilid dan rajam bagi pezina, di mana wanita ketika wanita mukminah ketika melihat ayat ini dan dia memahami betul urgensinya, maka akan terbayanglah bahwasanya dia harus betul-betul ekstra menjaga dirinya, begitu ya, dari yang namanya zina, dan juga apa jalan-jalan yang mendekati perzinaan itu pun merupakan jalan yang buruk ya, sehingga
kita bisa bayangkan bahwasanya wanita-wanita mukminah, ya wanita-wanita dalam Islam itu adalah wanita-wanita yang sangat peduli dengan kehormatan dirinya, sangat menjaga pergaulannya, sangat menjaga pandangannya, begitu ya. Dan ini akan menjamin salah satu unsur ya di dalam pembentukan masyarakat itu ya, atau kita katakan dengan individu-individunya, yaitu termasuk mukminahnya di situ adalah mukminah yang terjaga, ya mukminah yang pergaulannya bersih, dan itu akan berefek pula ya dalam keadaan untuk keadaan para laki-lakinya tentunya. Nah, sekarang ini ayatnya itu ya tentang bahwa laki-laki berzina itu hanya mendapatkan perempuan pezina. Apa sih maksudnya? Mari kita langsung masuk. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Artinya adalah Umi, afwan Umi, slide-nya tidak terlihat. Oh, tidak terlihat. Di saya terlihat ya, karena saya juga di Sudah Umi, alhamdulillah. Makasih Mbak Eca. Udah terlihat belum? Sudah jazakillah Ya. Wa iya kami. Nah, ini artinya apa? Az-zani, ya az-zani itu artinya laki-laki pezina. Ya, laki-laki pezina yang melakukan zina, ya, la yang kihu tidak menikah kecuali zaniatan kepada wanita pezina. Au musyrikah atau wanita musyrik, ya. Wazaniatu, dan wanita pezina itu maaf ke slide 2 dulu sebentar. La yankihuha, ya. Wanita pezina itu tidaklah menikahinya, nah gitu ya. Illa zanin au musyrikun, ya. Jadi tidaklah zanin, nah gitu ya. Tidak orang laki-laki yang pezina dan laki-laki yang musyrik itu dia menikahi wanita yang pezina. Nah begitu. Di sini ada dibalik ya. Dan wanita pezina itu tidaklah menikahinya kecuali laki-laki pezina dan laki-laki musyrik. Dan hurrima, ya ini dimajhulkan ya seperti kutiba gitu ya. Diwajibkan. Nah ini diharamkan dzalika itu alal mukminin ya kepada orang-orang beriman. Nah, coba slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan melihat ya, akhwat fillah, sister fillah yang dirahmati Allah. Dalam tataran seperti dalam bahasa Indonesia begitu kan ya, dalam terjemah ini, laki-laki pezina itu hanya boleh menikah dengan wanita pezina atau perempuan musyrik. Sehingga kemudian kalau kita tarik di sini ada sebuah dalalah ataupun sebuah makna ya, makna secara bahasa, maka kita akan lihat kalau gitu boleh dong pezina muslim nikah laki-laki dengan perempuan musyrik. Padahal di dalam hukum sebelumnya itu sudah jelas tidak boleh laki-laki muslim itu menikah dengan perempuan musyrik. Gitu kan? Tidak boleh. Nah, begitu juga dengan pezina perempuan. Kalau gitu kalau pezinanya muslimah, dia boleh dong menikah dengan laki-laki musyrik. Apakah ini adalah hukum yang bertentangan? Begitu ya. Padahal perempuan kalau dia muslimah, dia tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki muslim. Nah, begitu ya. Ini ada tinjauan secara hukumnya. Ya. Sebetulnya apa hukumnya laki-laki pezina tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, ya. Baik, kita masuki tafsir muyasarnya ya. Tafsir muyasar ini di slide berikutnya. Ini sudah memberikan hukum sebetulnya, kajian hukum. Tapi nanti secara rincinya akan saya berikan di tafsir yang lain. Azani la yarodo illa binikahi zaniyatin au musyrikatin la tuqiru bihurmati zina. Ya.
laki-laki yang berzina ya tidak ridho kecuali menikah dengan perempuan pezina ya atau perempuan musyrik, ini tidaklah tukiru ya, tidaklah artinya di sini merupakan koror ataupun kebolehan ya, bukanlah suatu penetapan, nah begitu ya, bukanlah suatu penetapan terhadap keharaman la tukiru, maaf, tidak tukiru, tidak menetapkan keharaman zina. Ya, di sini maksudnya tidak mengakui keharaman perzinahan, ini la tukiru ini bukannya tidak ayat ini bukan mengkororkan ya, membolehkan, tidak membolehkan dengan keharaman zina itu ya. Wazaniyatu la tarodha ya, dan perempuan pezina tidaklah ridho kecuali dengan nikah kepada laki-laki pezina atau musyrik. Ini juga la yukirru bihurmati zina ya, bukan tidak mengakui haramnya perzinaan, yang tidak mengakui haramnya perzinaan. Nah gitu ya, artinya ya pezina laki-laki ya, dan pezina perempuan, maka ketika dia menikah ya dengan kalau laki-laki dengan perempuan pezina lagi atau musyrikah ya, maka di situ maknanya dia itu menikah dengan orang yang tidak mengakui ya, tidak tukiru zina itu ya, keharaman zina. Coba bayangkan begini ya, mungkin lebih mudahnya, ketika ada seorang laki-laki yang perempuan yang berzina ya, maka kemudian laki-laki itu tahu yang akan menikahinya bahwa dia itu sebetulnya bukan wanita yang taubat. Maka apa yang akan terjadi? Berarti saat dia menikah, ya laki-laki ini akan tetap membiarkan wanita itu terus berzina. Nah begitu, ya. Ammal afifuna wal afifati. Ya. Maaf, ammal afifuna wal afifatu. Adapun laki-laki yang afifun, yang menjaga kehormatan, dan afifatu, perempuan yang menjaga kehormatan. Kan sebetulnya fa'innahum la yarduna bidzalik. Mereka itu tidak ridho dengan hal itu. Masa ada sih gitu ya, laki-laki seorang suami yang membiarkan, membolehkan istrinya berzina, atau masa ada seorang perempuan yang membiarkan suaminya berzina. Nah, begitu ya. Wa hurrimat dzalika nikahu 'alal mu'minin, dan diharamkan nikah ya seperti itu kepada orang beriman. Kan sesungguhnya demikian ya. Nggak boleh kan seorang suami itu misalnya dia sudah punya istri lantas dia tidak memiliki rasa cemburu kepada istrinya. Ya, nah seperti itu. Nah, berikutnya, hada dalilun sharihun ala tahrimi nikahi zaniyati hatta tatuba. Nah, sebetulnya ini adalah dalil yang jelas bahwasanya haram menikahi perempuan pezina hingga tatuba, dia itu tobat. Jadi dia harus tobat dulu. Wakadzalika tahrimu inkahi zani hatta yatuba. Begitu juga sebetulnya ini merupakan hukum atas haramnya menikahi pezina laki-laki hingga dia tobat. Gitu ya. Jadi tapi di sini masih akan butuh penelaahan lagi ya, Sister Tila yang dirahmati Allah. Memangnya akadnya nggak sah. Nah, begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Slide kelima. Nah, dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, akhwatillah yang dirahmati Allah, hadza khabarun minallahi ta'ala bi anna zani la yata'u illa zaniyatan aw musyrikatan. Ini sebetulnya ayat ini adalah mengkabarkan kabar dari Allah Ta'ala bahwa laki-laki pezina itu tidak akan melakukan jima kecuali dengan wanita pezina dan laki-laki musyrik. Maksudnya apa? La yutawi'uhu ala muradihi ila zani illa zaniyatun 'asiyatun aw musyrikatun. Sungguhnya seorang laki-laki pezina itu kan dia tidaklah akan menuruti untuk muradihi minaz zina ya, untuk membiarkan ya perempuannya itu melakukan perzinaan kecuali memang itu pezina lagi.
kecuali memang apa namanya tuh dia memiliki istri yang zaniyah, dia memiliki istri yang asiyah, yang tukang bermaksiat dan musyrikah. Apa musyrikah ini? Dia seperti maksudnya tidak mengakui Tuhan, musyrik. Dia menduakan Tuhan ataupun Tuhannya seperti berbanyak, atau dia tidak takut dosa lah. Ya, la taro hurmata dalika. Tidaklah ini apa namanya tuh ayat ini melihat ya bahwasanya itu merupakan hurmata dalik, itu merupakan keharaman dari perzinaan. Kadzalika demikian pula azaniyatu la yankihuha illa zanin, demikian pula wanita pezina tidak menikahi kecuali laki-laki pezina, ya ay asin bizinahu, yakni laki-laki yang bermaksiat dengan zinanya, ya maka dia adalah memang laki-laki yang musyrik. Nah begitu ya. Apa maksudnya musyrik di sini? La ya'taqidu tahrimahu. Ya ini dia laki-laki yang sepertinya dia tidak meyakini ya dengan keharaman dari perzinaan itu. Nah gitu. Nah, ini mudah-mudahan tambah menjelaskan ya bahwasanya ketika ada seorang laki-laki yang menikahi wanita pezina, dia itu sebetulnya seperti tidak mengharamkan zina. Tuh, ya. Nah, di sini dijelaskan oleh Sufyan Ats-Tsauri an Habib bin Abi Amarah, ya, an Sa'id bin Jubair, ya, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan di sini saya ambilkan penjelasan dari Imam Ibnu Abbas ya karena memang adalah beliau salah satu yang paling dianggap ya penjelasan tafsirnya. Apa maksudnya azani la yankihu illa zaniyat tan au musyrikatan. Nah, berkatalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, laisa hadza binikahin, innama huwal jima, la yazni biha illa zanin au musyrik, wa hadza isnadun sahihun anhu. Jadi ini sanadnya itu sahih ya, berasal dari Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas ini adalah termasuk sahabat Rasulullah SAW yang mendengar langsung penjelasan ayat demi ayat ya dalam Al-Quran. Jadi bukanlah maksudnya ini dengan nikahnya, melainkan jima'nya yang dimaksud di sini. Kalau ada seorang laki-laki yang berzina, tentu kan perempuan yang dia ajak itu kan adalah perempuan yang juga pezina. Nah seperti itu. Ini merupakan satu penjelasan yang memang paling gamblang gitu ya. Dan wanita yang berzina tentunya dia akan menikah, melakukan jima dengan laki-laki yang juga pezina, gitu ya. Ini sanadnya sahih dan sungguh telah diriwayatkan darinya ya dari arah yang lain juga. Jadi maksudnya banyak periwayatan tentang penjelasan ayat ini seperti ini, cuma arah-arahnya berbeda. Kalau ini kan dari kita telaah dari awalnya dari Ibnu Abbas, dari Sa'id bin Jubair, dari Habib bin Abi Amarah. Nah, dari jalan yang lain itu banyak. Dan penjelasan seperti ini juga dijelaskan dari para tabi'ut tabi'in yang lain seperti Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Urwah bin Zubair, Ad-Dhahak, Makhul, Muqatil bin Hayyan, dan selain daripada mereka ya dengan arah yang sama. Jadi apa maksudnya? Ini bukan menikahnya sebetulnya. Tapi seorang yang berzina itu pasti dia akan berzina dengan pasangan yang juga berzina. Lanjut. Ya. Silakan lanjutkan. Nah, yang mana ini? Ke-6 ya? Coba ke atas lagi. Ya, lanjut ke bawah. Jangan ada yang terlewat ya. Lanjut. Iya. Dan firman Allah Ta'ala, ya, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Ini berlanjut ini, berubah ke atas lagi. Yang ke-6 Umi, tadi yang ke-5. Oh, sudah ya? Enggak, maksudnya ini sekarang masuk yang ke-6. Oh, ini ya, sekarang ke-6 ya. Coba ke atas lagi, Afwan, saya kok agak ini ya. Iya. Nah, ini ya.
Stay di sini. Nah, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan ini kepada orang-orang beriman, ay ta'atihi tazwiju bil baghaya. Di sini kemudian ada lafaz. Diharamkan itu bagi laki-laki beriman, maknanya adalah ta'atihi. Jadi untuk menikah, ya, tazwij, memberikan izin menikah, tidak boleh sebetulnya, tidak diizinkan menikah dengan baghaya. Baghaya ini perempuan-perempuan pezina. Itu enggak diizinkan. Au tazwijul afaif, ya, bil fujari minar rijal, atau tidak boleh, ya, ta'atihi untuk tazwij al afaif, ya, pernikahan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dengan fujar. Fujar ini betul-betul laki-laki yang melakukan kefajiran, sering melakukan dosa, sering melakukan zina. Minar rijal, ya, dari golongan laki-laki. Ya, jadi memang tidak. Kenapa ini bisa demikian? Ya, kita lihat bagaimana Abu Dawud At-Tayalisi hadatsana Qais an Abi Husain an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas wa hurima dzalika 'alal mu'minin qala haramallahu zina, ya, 'alal mu'minina. Sesungguhnya ini merupakan keharaman, ya, perlakuan zina bagi orang-orang yang beriman. Jadi memang bukan berarti jadinya boleh ya kalau bagi orang tidak beriman, bukan seperti itu, ya. Namun ini merupakan suatu peringatan yang keras bahwasannya, gitu ya, kalau sudah tahu perempuan itu adalah perempuan pezina, ya, nanti akan ada beberapa kisah di sini yang saya ambilkan, ya, dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Rasulullah SAW pun melarang, ya, seorang yang bertanya kepadanya, ya Rasulullah, boleh tidak aku menikah dengan si A, begitu ya. Sedangkan si A itu, dia itu terkenal sebagai pelacur, ya. Maka Rasulullah melarangnya dengan turunnya ayat ini. Nah, bagaimana Imam Qatadah wa Muqatil bin Hayyan haramallahu 'alal mu'minin nikahal baghaya, haram, Allah telah mengharamkan, ya, bagi laki-laki beriman untuk menikahi baghaya, perempuan-perempuan pelacur. Wa taqaddama fi dzalika, ya, dan juga itu telah dijelaskan dalam lafaz wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan itu bagi laki-laki beriman. Lanjut. Ayat ini, ya, hadhil ayatu, ya, kaqaulihi ta'ala. Ini seperti sama maknanya dengan An-Nisa ayat 25. Yaitu muhsanatin ghaira musafihati wala muttakhidati akhdan, dan perempuan-perempuan yang menjaga diri, yang dia tidak melakukan musafihat, ya, perzinaan, ya, wala muttakhidati akhdan, dan dia tidaklah menjadi simpanan para akhdan, ya, laki-laki yang seperti mungkin dianggapnya germolah, begitu ya. Jadi ini wanita-wanita yang muhsanat ini memang dia bukanlah wanita-wanita pelacur. Nah, begitu. Ini sejalan bahwa siapa sih sebetulnya wanita-wanita yang memang layak untuk dinikahi. Wa qauluhu ta'ala, begitu juga di dalam Al-Maidah ayat 5, muhsinina ghaira musafihina wala muttakhidi akhdan. Laki-laki yang muhsinin, yang menjaga dirinya itu, dia tidaklah, ya, melakukan perzinaan, dan tidaklah dia muttakhidi akhdan. Nah, kalau tadi perempuannya muttakhidat, nah ini muttakhidi. Jadi dia tuh menjual dirinya, begitu, ya. Nah, inilah diperkuat. Ini sama maknanya dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang lain. Wa min huna wa min hahuna. Jadi kalau ada kata-kata ha, ini litanbih, meminta perhatian. Ini dari sinilah, ya. Zahaba al-Imamu Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat, ya, zahaba rahimahullah, ya, Allah merahmatinya, ila annahu la yasihul aqdu. Nah, ini Imam Ahmad bin Hanbal, ya, bahwasanya tidak sah akad seorang laki-laki yang menjaga diri ketika dia menikah dengan mar'atil baghi,
ya dengan wanita yang pelacur, madamat kadzalika hatta tustataba. Ini ditambah lagi, kalau tadi tatuba, ini tustataba, menunjukkan bahwasanya betul-betul selama dia itu masih melakukan perzinahan, maka dia tidak dibolehkan akadnya, tidak sah akadnya. Ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Hingga kemudian benar-benar dia itu melakukan taubat. Jadi benar-benar dipastikan dia tidak melakukan lagi. Fa'in tabat, kalau taubat sahal akdu, maka sah akadnya alaiha. Wa illa fala, kalau belum taubat nggak sah katanya akadnya. Wa kadzalika, dan demikian la yasihu tazwijul mar'ati, tidak sah laki-laki menikahi seorang wanita al-hurrati yang bebas, dia bukanlah budak, al-afifati, dan dia itu menjaga dirinya, ya, birrajulil fajiril musafihi, ya, nggak boleh menikahkan seorang wali, maksudnya ya di sini ya, menikahkan wanita yang bebas menjaga diri, solehah lah gitu ya, dengan laki-laki yang pendosa yang sering berzina, musafih, hatta yatuba taubatan sahihatan, hingga laki-laki itu bertobat dengan tobat yang sahihah. Liqaulihi ta'ala, ya, tobat yang benar, bukan tobat sambal kata orang gitu ya, tobat tomat, kumat lagi. Karena firman Allah, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, ya, diharamkan itu bagi laki-laki beriman. Lanjut. Nah, waqala Imam Ahmad, ya, di sini Imam Ahmad berkata, ya, telah berkata di sini Arim, diceritakan dari Mu'tamar bin Sulaiman, ya, dia berkata dari bapakku berkata menceritakan kepada kami Al-Hadramiyu Anil Qasim bin Muhammadin, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Abdullah bin Amrin, dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, bahwasanya rajulan minal muslimina istadzana Rasulullah SAW. Nah, ini ada hadisnya. Suatu hari seorang laki-laki dari kalangan muslim itu meminta izin kepada Rasulullah SAW fimra'atin, ya, untuk menikahi seorang perempuan, yuqalulaha, ya, dikatakanlah kepadanya, disebut perempuan itu Ummu Mahzul. Nah, Ummu Mahzul ini kanat tusafihu, dia itu memang tusafih, memang pezina. Wa tashtaritu lahu an tunfiqa alaihi, ya, dan disyaratkan untuk dibayar atasnya. Untuk diberikan nafkah atasnya. Ya. Jadi dia mau nikah dengan Ummu Mahzul, kata Ummu Mahzul, tapi aku dinafkahi ya. Kemudian ya rajulan minal muslimin ini kemudian ngomong ke Rasulullah SAW. Maksudnya disampaikanlah bahwa dia maka meminta izin kepada Rasulullah, au dzakaralahu amroha, atau dia menyebutkan perkaranya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mau menikah dengan Ummu Mahzul. Ya, Ummu Mahzul ini adalah tusafih gitu ya. Maka faqala, dijawablah oleh Rasulullah, qara'a alaihi Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian membacakan ayat ini, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Nah, ini jawaban Rasulullah. Jadi apa nggak diizinkan, ceritanya seperti itu. Mengapa kemudian Imam Ahmad berpendapat bahwa nggak sah akadnya? Gitu ya. Berikutnya. Waqala Ibnu Abi Hatim, hadatsana Abi, hadatsana Musaddad Abul Hasan, hadatsana Abdul Warith an Habibil Muallim, hadatsani Amr bin Syu'aib, ya, an Sa'id al-Muqbari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ini asalnya dari Abu Hurairah yang terakhir itu ya, menyampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, la yankihu zanil majludi illa mislahu, bukan maslah ya. Tidaklah seorang laki-laki pezina yang pernah dijilid. Nah, ini kaitannya dengan yang kemarin. Dia itu pernah adalah seorang laki-laki muhsan yang masih perjaka, terbukti dia kemudian berzina, maka dia dijilid. Jadi sebetulnya tidaklah menikahi dia itu kecuali yang semisalnya. Nah, gitu ya. Jadi dia punya track record nih, pernah berzina. Ini menurut penjelasan dari arah yang lain. Nah, demikian juga wa hakadza akhrajahu Abu Dawud fi sunanihi
ya Imam Abu Dawud dalam sunannya dari Musaddad dan Abi Ma'mar ya Abdullah bin Amrin kilahuma an Abdul Waris bih ya. Jadi pendapat yang sama kemudian dikemukakan melalui Musaddad dan Abi Ma'mar ya. Mereka berdua berpendapat yang sama asal dari Abdul Waris. Ya ini merupakan apa namanya tuh jalur-jalurnya ya diceritakan. Selanjutnya, nah Imam Ahmad berkata, ya telah menceritakan kepadaku Yakub, ya juga Asim bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar Umar bin Al-Khattab, ya dari saudaranya Umar bin Muhammad dari dia menceritakan ini dari siapa? Dari Abdullah bin Yasar yaitu maulanya Ibni Umar ya anaknya Umar bin Khattab. Asyhadu la sami'tu Saliman yaqul. Aku menyaksikan sungguh aku pernah mendengarkan Salim berkata ya qala Abdullah berkata seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, jadi begitu ya dalam hadis itu periwayatannya. 3 golongan, salah satu la yadkhulunal jannah. 3 golongan yang tidak masuk surga adalah dan wala yanzurullahul ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak mau melihat kepada mereka di hari akhir. Pertama, al-aqu liwalidayhi, durhaka, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kedua, al-mar'atul mutarajjilatu. Ya, apakah itu al-mutasyabbihatu birrijali yaitu perempuan yang mutarajjilat, tomboy, menyerupai laki-laki. Ketiga, siapa lagi yang tidak dilihat oleh Allah sebagai tanda ini merupakan perbuatan dan orang yang dibenci oleh Allah yaitu laki-laki yang dayus. Laki-laki yang dayus itu apa? Ya. Nanti ada di bawah yang maknanya adalah laki-laki yang tidak mempunyai rasa cemburu. Istrinya dipikat oleh laki-laki lain, dia tidak masalah. Ya. Istrinya sampai istri berzina dengan laki-laki dia tidak masalah. Nah, ini merupakan suatu bentuk ya penyebutan di sini bahwasanya perbuatan dayus ini, laki-laki yang tidak ada rasa cemburu ini adalah perbuatan yang dilaknat oleh haram. Begitu juga wasalah satu la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah, ya dalam hadis yang lain sama yaitu orang yang durhaka kepada kedua ibu bapaknya. Mudminal khamra, dia mudmin itu sudah tidak bisa dilepas lagi untuk minum khamar ya, seperti orang apa namanya tuh sudah hobi minum khamar ya. Kemudian almanan bin ma'ata, yang sering menyakiti hati orang ketika dengan apa-apa yang dia beri ya, sudah memberi tapi dia mencela begitu ya, atau menyakiti hati orang yang dia beri. Nah ini disebutkanlah di sini ini setara loh. Ada laki-laki yang dayus ini setara dengan apa? Setara dengan perbuatan-perbuatan yang merupakan dosa-dosa besar. Gitu, ya. Jadi memang tidak boleh perilaku seperti ini. Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari Amr bin Ali Al-Fallas dari Yazid bin Zurai ya, dari Umar bin Muhammad al-Umari dari Abdullah bin Yasar bihi. Nah, jadi ini pun diriwayatkan sama dari orang-orang yang disebutkan tadi. Ya. Jadi apa maknanya? Di sini itu akan lebih jelas lagi bahwa memang laki-laki yang dayus itu Allah itu tidak menyukainya. Maknanya apa? Perbuatan dayus ini haram. Ya, laki-laki yang membiarkan wanita atau perempuan atau istrinya berzina. Selanjutnya, nah, fa'amma idza hasalat taubatun. Gimana kalau dia taubat? Maka sesungguhnya yahillu tazwiju. Maka menikahinya itu halal. Kama qala al-Imam Abu Muhammad ibnu Abi Hatim rahimahullah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Muhammad bin Abi Hatim Allah merahmatinya. Bagaimana? Nah, begini ya. Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id al-Ashaj, ya, juga menceritakan kepada kami Abu Khalid dari Ibni Abi Dhi'bin, dia berkata gini, aku mendengar Syu'bah maulanya Ibnu Abbas ya
budaknya Ibnu Abbas, Allah meridai Ibnu Abbas. Sami'tu Ibnu Abbas wa sa'alahu rajulun, ketika seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas, inni kuntu ulimun bi imra'atin ati minha ma haramallahu azza wa jalla alayya, ya. Farazaqallahu azza wa jalla min dzalika taubatan fa aradtu an atazawwajaha. Ya, jadi aku akan mengadakan walimah dengan seorang wanita yang pernah mengerjakan apa yang Allah haramkan. Allah azza wa jalla telah mengharamkannya atasku. Kemudian Allah merezekikan, Allah azza wa jalla merezekikan taubat, ya. Aku ingin menikahinya. Maka berkatalah unasun inna zaniya la yankihu illa zaniatan. Terus dijawab oleh seorang, sesungguhnya zani, laki-laki berzina, tidak menikahi kecuali wanita berzina. Nah, kemudian Imam Ibnu Abbas menjawab, laisa hada fi hada inkihha fama kana min ithmin fa'alayya. Sampai begitu Imam Ibnu Abbas itu. Bukan begini, dalam begini, maksudnya bukan gitu penjelasannya. Nikahilah wanita itu. Fama kana min ithmin, kalau itu dosa, maka aku yang nanggung. Nah, maknanya apa? Kalau udah tobat, sebetulnya tidak apa-apa. Tidak mengapa kalau sudah tobat. Nah, begitu. Lanjut. Nah, jadi waqadi idda'a sebetulnya ya. Waqadi da'a ta'ifatun akharuna minal ulama. Jadi ada ternyata pendapat kelompok ulama yang lain, ya. Anahadil ayata mansukhatun. Sebetulnya ayat yang dibahas ini sudah dimansukhah. Ya, sudah dihapus dengan kedatangan ayat yang selanjutnya. Nah, ini nih saya wajib menukilkannya ini kepada Sister Villa sebagai pengetahuan, karena memang tafsir ya Sister Villa yang dirahmati Allah itu memang ada berbagai jenis. Jadi ada yang sampai memasukkan detil seperti ini. Dan ini kita perlukan ketika akan menetapkan hukum. Ya, gitu ya. Terutama hukum berkaitan dengan bagaimana sih menikahi laki-laki pezina menikahi wanita atau seorang mukmin menikahi wanita yang dulunya berzina dan sebagainya. Nah, maka dari itu di sini ada yang melihat turunnya ayat ini itu lebih dulu daripada turunnya ayat An-Nur ayat 32. Ayat 32 inilah yang memansuhnya, yang telah menghapuskan itu. Nah, mari kita lihat. Abu Sa'id al-Ashaj ya menceritakan dari Abu Khalid, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Musayyab, ia berkata, ketika dibacakan di dekatnya itu az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Maka ia berkata, kana yuqalu nasakhatha al-ayah. Ayat ini telah menasahnya. Ya, ayat yang mana? An-Nur ayat 32 itu telah nasakhatha. Ya. Bagaimanakah bunyi ayatnya? Wankihul ayama minkum, dan nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Qala kana yuqalul ayama minal muslimin. Ini maksudnya adalah nikahilah orang-orang yang sendiri dari orang yang beriman. Nah, artinya ya, kita selesaikan dulu. Wa hakadza rawahul al-imamu Abu Ubaidil Qasim ya, bin Sulamin fi kitabin nasikh wal mansukh. Jadi Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Sulam itu sudah menceritakannya dalam kitab Nasikh wal Mansukh ya. Ya, dia itu juga ya terdapat penjelasan dari Sa'id ya bin Musayyab wa nassa ala dzalika aidan al-Imam Abu Ubaidillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i juga sudah menuliskan yang sama rahimahullah. Jadi sebetulnya pernikahannya itu adalah sah. Namun ya, mari lanjutkan. Nah, iktibarnya gimana? Gimana sih sebetulnya? Pertama, perbuatan zina itu haram dan itu merupakan perbuatan maksiat.
Ini maknanya, ya. Jadi tetap tidak dibolehkan berzina itu. Bukan berarti begitu ya, bukan berarti sepertinya laki-laki berzina itu jadi boleh, gitu, bukan. Adanya perempuan yang berzina itu jadi boleh, bukan itu. Nah, akhwatillah yang dirahmati Allah, ini bisa kita baca secara detail juga hadis-hadisnya yang lain itu ya. Bahwasanya memang di masa ketika Rasulullah SAW itu ada di Mekah, ketika Rasulullah SAW itu ada di Madinah, itu memang ada perempuan-perempuan yang terkenal berbuat zina. Bahkan ada sebagian tuan-tuan yang memiliki budak, yang memang budak ini dipekerjakan sebagai pezina, dan di rumahnya itu dipasang arroyat, jadi rumah prostitusi, dipasang bendera sebagai pemberitahuan bahwa kalau kalian mau berzina tuh di sini. Nah, ceritanya dalam dalam hadis-hadis itu ada 9 wanita yang terkenal ketika di Mekah itu dia berbuat zina. Akhwatillah, kita jadi ingat nih, gitu ya, Sister Villa. Seperti saat ini, kita bisa lihat kalau kita misalnya ada di masa saat ini perempuan yang memang tidak malu lagi mengumumkan dirinya berzina. Nah, itu perempuan begitulah kira-kira. Nah, maka ini sebetulnya adalah celaan terhadap perbuatan zina itu, tetap ini merupakan celaan. Sehingga tidak ada kemudian kebolehan dalam perzinaan itu. Ya, dalam Islam zina itu adalah perbuatan yang maksiat, perbuatan jarimah, perbuatan yang kriminal. Jika ada perbuatan ini, maka ia akan dikenai sanksi. Ya, kalau dia kemudian, ya, ketika syariat Islam itu sudah diterapkan secara kafah dan kemudian diangkatlah permasalahan orang ini, saya telah melihat orang ini berzina dengan menghadirkan 4 orang saksi laki-laki yang seperti melihat ke dalam selimutnya. Kalau dia kemudian laki-laki itu yang dituduh itu adalah laki-laki yang belum pernah menikah, maka dijilid 100 kali. Sudah itu dia diasingkan ya ke tempat lain ya sebagai sanksi bahwa ya ini adalah sanksi berikutnya ya setelah jilid. Sedangkan kalau dia sudah pernah menikah dengan pernikahan yang sah, maka dia dirajam. Namun ternyata dulunya sebelum syariat Islam itu diterapkan memang sudah ada wanita-wanita yang pezina itu. Nah, maka bagaimanakah artinya? Ini merupakan peringatan bagi laki-laki yang ternyata dia laki-laki beriman ini kecantol lah dengan misalnya kecantikan perempuan itu. Maka harus apa? Harus dipastikan taubatnya. Kalau tidak, maka dia akan termasuk laki-laki yang dayus. Saking cintanya dia kepada perempuan itu, dia melakukan pernikahan, dan pernikahan ini sah. Manakala apa? Memenuhi akad-akad pernikahan yang sah. Ya, akad-akad pernikahan yang sah itu kita bisa lihat misalnya pertama adanya akad ya antara orang yang melakukan ijab dan kemudian qabul. Ya. Kedua belah pihak ini mengerti akan perkataan ijab dan qabulnya. Ketiga kemudian kalau kita bicara masalah akad ya tidak berbeda ya. Yang kedua masih tidak berbeda antara apa yang diucapkan saya menikahi dan saya terima nikahnya, itu tidak ada perbedaan. Artinya apa? Tidak boleh seorang itu berbicara bahasa Perancis misalnya, sedangkan yang satu lagi pihak yang menerimanya itu tidak mengerti bahasa Perancis, itu nggak sah akadnya, gitu ya. Dan yang ketiga kemudian bahwa si wanita ini ya adalah wanita yang memang tidak dalam ikatan pernikahan atau dalam masa iddah. Ya, maka ini dan wanita muslimah tidak dinikahi oleh laki-laki yang non-muslim, sehingga kemudian bisa sah akadnya itu. Namun, nah begitu ya. Kalau kita berbicara masalah syarat sah akad pernikahan, begitu ya, sah saja akad pernikahannya itu. Gitu. Apalagi tadi ayat itu sebetulnya sudah dihapus dalam artian kalau memang ada yang ingin menikahinya itu sah saja. Sah saja. Namun kalau kita kaitkan dengan celaan Allah bahwa Allah tidak mau melihat di yaumil qiyamah itu nanti laki-laki yang dayus, maka sebetulnya kalau dia tidak bisa memastikan ketobatan si istri itu, maka boleh jadi akadnya sah, tapi dia akan menjadi laki-laki yang dayus begitu. Sedangkan laki-laki yang dayus ini jelas rumah tangganya itu akan menjadi tidak mendapatkan ridho Allah.
Mengapa? Karena dia berzina atau dia tidak membiarkan istrinya berzina. Atau ada pula pada saat ini ya, laki-lakinya berzina, suaminya, perempuannya berzina, bahkan mereka mengatakan kita mah open marriage begitu ya. Gimana ini Bu? Begitu ya. Bisa jadi secara akad nikahnya saat dia melakukan akad pernikahan itu sah. Bisa jadi pernikahannya itu ada pernikahan yang memenuhi syarat-syarat sah pernikahan. Tapi ketika dia isi rumah tangganya dengan cara demikian, maka dia itu akan mendapatkan ketidakridhoan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalnya untuk masa saat ini ketika hukum Islam itu tidak diterapkan, tidak ada hukuman cambuk, tidak ada hukuman 100 kali misalnya, tidak ada hukuman rajam hingga mati, tidak ada. Ya. Nah, berikutnya, perbuatan zina jika dilakukan, ya, maka akan mendapatkan sanksi tegas. Pezina ghair muhsan dicambuk 100 kali, afwan ya, saya tertukar dengan qadzaf, ini 100 kali, pezina muhsan dirajam hingga mati. Nah, gitu ya. Jadi perbuatan zina itu tetap saja dia merupakan suatu hal yang memang kejahatan yang dikecam ya dalam syariat Islam. Ya walaupun tidak ada syariat Islam, maka dia itu sudah melakukan penyalahan ya maksiat lah boleh dikatakan seperti itu. Dan sebetulnya pernikahannya itu adalah pernikahan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seharusnya dia itu sudah dilakukan hukuman rajam hingga mati kepadanya. Tapi karena tidak ada, dia merasa bebas-bebas saja. Nah, bukankah banyak rumah tangga yang seperti ini pada saat itu, gitu ya, karena ketiadaan syariat Islam. Nah, yang keempat, saya berikan iktibarnya itu memilih pasangan hidup itu hendaknya melihat agamanya. Inilah pilihan yang akan membawa kebahagiaan. Sebagaimana sabda Rasulullah, tunkahul mar'atu li arba' limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha fazfar bidzati din taribat yadak. Memilih perempuan itu ya, dinikahi perempuan itu ada 4, 1 cantiknya, 2 kayanya, 3 keturunannya, 4 karena agamanya. Lihat, perhatikan agamanya, maka kamu akan beruntung. Begitu juga ketika kita melihat calon suami kita. Jadi jangan disepelekan agama ini. Namun kita ketahui bahwa agama ini pada saat ini sering mendapatkan cibiran ya, seakan-akan direndahkan. Sehingga kemudian orang merasakan sepertinya agama itu suatu hal yang tidak perlu untuk diperhatikan. Yang dilihat tuh materi, gantengnya anak pejabat misalnya begitu. Tapi kemudian rumah tangganya akan membawa ketidakberkahan. Yang kelima, Islam menjaga masyarakat agar terpelihara nasab dan jauh dari kekotoran nafsu dan perbuatan jahat. Bedanya masyarakat Islam dengan masyarakat yang tidak diterapkan aturan Islam. Bukan masyarakatnya isinya orang Muslim semua, bukan. Masyarakat Islam itu masyarakat yang diterapkan aturan Islam. Sekalipun di dalamnya ada non-Muslim. Tapi ya, warga negara itu tetap dikenai ya aturan siapapun bahwa zina itu, agama apapun, siapapun warganya. Memang zina itu adalah perbuatan yang kriminal. Kalau dia bisa dibuktikan, ya nggak main-main ini hukumannya. Tapi kalau dia tidak bisa dibuktikan, nggak gampang juga membawa tuduhan perzinahan ini ke meja peradilan. Kalau dia hanya menyebarkan begitu saja, dia terkena dosa yang besar. Menyebarkan berita ya tanpa ingin menghadirkan saksi, nggak berani mengangkat ke meja peradilan, dan dia lakukan gosip-gosip, nah itu juga berbahaya. Ya, jadi kita bayangkan bahwasanya masyarakat Islam inilah yang akan memelihara dari perzinaan, terpelihara nasab, jelas anaknya, anak siapa, dan begitu pula hukuman-hukuman yang detil akan muncul dari jelasnya nasab. Hukum waris itu butuh jelasnya nasab, ya. Contohnya. Baik, itu yang bisa saya berikan. Silakan di stop screen sharing-nya. Iya, mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang kita kaji. Silakan, ada yang Jazakallah khair kepada Ustazah Ummu Salamah yang telah memberikan materi pada sore hari ini. Kepada Sister Villa yang tidak bertanya, monggo dipersilakan. Ini ada Mbak Eca
Ya. Mangga Mbak Eca. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, warahmatullahi Umi. wabarakatuh. Iya Mbak Eca. Izin bertanya, Ya. Umi. Dalam hukum Islam sendiri, bagaimana bagaimana menetapkan, kan tadi Umi menjelaskan kalau laki-laki pezina dan perempuan pezina itu tidak sah akad nikahnya. Nah, jadi selama kalau terjadi pernikahan selama beberapa tahun dan mengandung serta memiliki anak, nah itu gimana Umi? Kan setahu yang saya pahami itu kan nasabnya kan ke ibu, kan begitu. Tapi banyak beredar di masyarakat itu kan tertulis di kartu keluarga itu ikut ayah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Islam sendiri menyikapi kalau ada sampai seorang ibu atau perempuan yang memang sudah pernah menikah atau memiliki anak dan mereka suami istri ini membuat satu gimmick atau satu bisa dikatakan kebohongan, mempublikasi bahwasanya beliau itu mengandung dan si suami membenarkan, tapi setelah itu terjadi klarifikasi di luar sepengetahuan istri, itu gimana ya Umi? Jazakillah khair Umi. Ya, baik. Kalau dalam sisi tinjauan hukumnya Mbak Eca, ya, maka sebetulnya yang bisa kita ambil menjadi pendapat itu adalah ya bahwasanya akad pernikahan itu ya sah ya selama kemudian rukun-rukun akadnya itu terpenuhi, ya, dan dia itu memang wanita yang tidak ada dalam pernikahan, ya, dan kemudian dia tidak ada dalam masa iddah, dan dia tidaklah menikah dengan laki-laki non muslim, maka sebetulnya akad itu akan memastikan itu, ya. Apalagi tadi ayat itu ya An-Nur ayat 3 ini itu sudah dimansuh ya oleh ayat yang selanjutnya, bahwasanya nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Yang dimansuh itu bukanlah ya haramnya haramnya berzina, bukan itu. Itu sudah jelas haramnya berzina itu. Tapi yang dimansuh itu manakala dia menikah, ya, lalu kemudian pernikahannya itu ternyata begitu ya dengan mantan wanita yang pezina, gitu ya, dan dia sudah memastikan bahwa dia sudah mengambil nasihat ya dari syariat itu, ini sudah bertobat nih wanita ini, maka kemudian dia menikahinya, itu sah. Walaupun mungkin 1-2 orang ataupun beberapa banyak pihak masih menyaksikan tobatnya perempuan itu, atau sebaliknya, ya si laki-lakinya ini masih disangsikan tobatnya. Maka ketika dia memenuhi akad-akad pernikahan, rukun akad pernikahan itu, syarat sah akad pernikahan itu, maka itu sudah diterima, sudah sah pernikahannya. Lantas kemudian dia itu wanita itu sedang hamil, ya. Maka ini berbeda tinjauannya Mbak Eca. Ya, wanita yang hamil itu, yang manakala dia dalam kondisi memastikan bahwasanya yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamilinya, karena sabda Rasulullah, abun lil firosh, bahwasanya anak yang ada dalam kandungan itu adalah memang karena hasil dengan seorang laki-laki, ya fil firosh ya, dalam maksudnya memang itu bisa dipastikan adalah ayah secara biologisnya, maka dia berbeda penempatannya dengan hukum wanita yang iddah pada saat hamil, atau dia ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai dia melahirkan, baru dia boleh menikah lagi. Karena apa? Ini berbeda fakta hukumnya, yang satu itu sudah menikah, yang satu itu belum menikah, namun dia sudah hamil terlebih dahulu. Maka wanita yang tidak dalam keadaan iddah ini, dia sah sebetulnya dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Ya, karena apa? Karena syarat sahnya itu, syarat ada terjadinya akad itu memang dia tidak dalam masa iddah.
dan pada faktanya dia memang tidak dalam masa iddah. Adapun ya ketika ada pendapat bahwasanya tidak sah pernikahannya, ada kan seperti itu, tidak sah pernikahannya karena dia itu sama saja dengan orang wanita yang sedang dalam masa iddah dia dinikahkan, walaupun itu tidak tepat secara fakta ya Mbak Eca ya, dia itu bukan wanita yang iddah, bukan yang meninggal suami atau yang diceraikan suami, gitu ya. Namun ketika ada dari umat Islam ini yang mengambil ya hukum itu, maka dia memang harus terikat dengan itu, gitu ya. Misalnya dia harus menunggu terlebih dahulu melahirkan, ya, karena tidak ada penerapan syariat Islam saat ini. Setelah melahirkan itu dia baru dinikahkan dengan laki-laki yang tadi yang menghamilinya. Ada yang melakukan demikian, atau ada lagi yang karena ini salah ya. Kalau menurut pendapat saya ini salah. Dia sebetulnya mengambil pendapat bahwasanya tidak boleh menikahkan dalam keadaan hamil, maka dia tutupi peristiwa hamilnya, dia nikahkan. Setelah itu terjadilah hubungan badan setelah pernikahan, yang dia sebetulnya juga, wah ini nggak boleh nih. Cuma dia nggak peduli dengan itu. Dia langgar prinsipnya sendiri dalam penetapan hukum. Setelah melahirkan, ya dia nikahkan lagi anaknya itu dengan laki-laki yang tadi. Nah ini kan tidak sesuai dengan pendapat yang dia ambil sebelumnya. Semestinya tidak demikian, gitu ya. Kalau dia memang mengambil pendapat bahwa saya tidak sah menikahkan wanita yang sedang hamil, maka sebetulnya tidak boleh menikahkannya. Namun menurut pendapat ulama yang lain, ya sah pernikahannya, karena sebetulnya dia itu bukanlah fakta wanita yang iddah. Nah, asalkan memang dipastikan yang menghamilinya itu adalah memang laki-laki itu. Nah, itu secara tinjauan hukum seperti itu, Mbak Eca. Ya. Jazakillah khair Umi. Ya, jadi intinya ada dua pendapat. Cuma tetap ya, Sister Villa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai ibu, kita sebagai anggota keluarga, sering-seringlah ceramah. Jangan ceramah deh nanti dibilang menggurui. Ngobrol. Misalnya, ponakan-ponakanku, sepupu-sepupuku, ayat ini dalam Islam itu, gitu ya, ini adalah jelas mengharamkan perzinahan. Karena itu mari kita jaga pergaulan anak-anak kita. Salah satunya ya, Sister Villa, kalau memang kita sebelumnya tidak mengenalkan syariat Islam pada anak kita, kalau sudah terlihat tanda-tanda ingin menikah, dia sudah mulai dekat-dekat, tanyakan kepadanya, nak, kau ingin menikah, nak, kenapa kau berdua-duaan? Gitu kan? Mungkin ada yang sebelumnya dia tidak memberitahukan ke anaknya, atau dia menganggap itu suatu hal yang biasa berkhulwat, padahal itu adalah dosa. Maka ketika dia sudah mengerti, dia sudah paham, panggil anaknya. Nakku, kamu itu melakukan keharaman berdua-duaan. Mari, kami nikahkan kamu yuk. Nah begitu, jadi jangan pula, nggak apa-apa kau pacaran aja, sampailah hamil berapa banyak orang anak itu lahir, nanti sudah itu dinikahkan. Ini tidak benar. Ya, perbuatan yang sungguh sebetulnya mencerminkan dia tuh nggak mengerti dengan syariat Islam. Ya, jadi jangan sampailah ya berlanjut ketidakpahaman kita dengan syariat Islam, karena sebetulnya syariat Islam inilah yang menjaga kita dunia dan akhirat kita, juga anak-anak kita, juga cucu-cucu kita. Ya. Karena memang melihat pada saat ini pergaulan bebas itu sudah macam yang biasa, ibu-ibu, ya, Sister Villa. Kita janganlah demikian. Mari kita betul-betul menapaki jalan hijrah kita, ya, ingin mengetahui Islam secara sempurna dengan mempelajarinya, dan mulai sedikit demi sedikit kita sosialisasikan, kita jadikan bahan obrolan dengan keluarga kita. Tidak bermaksud memaksa, tapi mensosialisasikan itu paling tidak akan menimbulkan kesadaran, atmosfer keislaman dalam rumah kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dari ketidaktahuan kita dahulu, mengampuni kesalahan-kesalahan kita dulu, ya, dan akan berubah generasi kita ini mendatang menjadi generasi yang terpelihara dengan Islam. Begitu. Jazakillah khair kepada Ustazah Ummu Salamah dan jazakumullah kepada Sister Villa yang sudah menyempatkan hadir. Kemudian ini ada satu penanya lagi, Ustazah,
Ya, Ukti Nia Kurniasih. oh ya, Tafadhol. silakan. Silakan Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi sebelumnya ya kameranya di off. Iya, nggak apa-apa. Gini Umi, apa nih ya Umi? Ada yang apa ya yang saya kurang paham. Kebetulan kan banyak ya fenomena di lingkungan saya sendiri. Jadi banyak tetangga itu Muslim menikah dengan orang kafir gitu Mi. Muslimah? Mi. Ya, itu hukumnya gimana dalam pernikahannya itu Mi? Bentar, saya tidak terdengar tadi. Muslimah menikah dengan non-muslim. Betul? Nah, kan sudah bertahun-tahun hingga memiliki putra gitu ya, dan besar-besar. Tapi subhanallah, selama perjalanan pernikahannya itu, suaminya itu membebaskan ya istrinya untuk tetap memeluk agama Islam dan menjalankan syariat Islam gitu ya, seperti sholat semuanya, beserta anak-anaknya juga dididik dengan syariat Islam, subhanallah, soleh-soleh gitu kalau menurut pandangan saya. Saya bingungnya itu terkena hukum zina gitu selama pernikahannya itu ya untuk ibunya ini. Terus apakah ada kewajiban bagi masyarakat terkena dosanya gitu Mi? Kewajiban kita sebagai masyarakat sama muslim itu harusnya bagaimana gitu untuk menyelamatkan saudara ini gitu. Saya subhanallah misalnya gitu ya. Itu sama kasus kedua juga saya juga punya gitu ya apa sih namanya? Teman juga, bukan teman sih apa sih, pernah sebelum minta belum bisa ngaji katanya. Sampai saya diajarin dari Iqra 1 sampai ke Al-Qur'an gitu. Baru tahu-tahu apa sih udah mau bisa baca Al-Qur'an, udah mau masuk apa sih Al-Qur'an, ternyata suaminya itu non muslim juga, Mi. Gitu. Allahu Akbar ya Rabb ya Karim. Sedih gitu Mi, ya mungkin setelah ketahuan gitu ya istrinya mulai belajar apa sih muslim, sholat segala sholat biasa ya, cuman baca Qur'annya belum lancar. Setelah baca Qur'annya udah lancar, suaminya tahu, mungkin ternyata itu diam-diam gitu Mi belajar ngajinya gitu ya. Akhirnya dibawa hijrah, dibawa pindah gitu sama suaminya itu gitu Mi. Baik. Gitu, ya. Bagaimana kondisinya begitu ya? Secara hukum Mbak Nia, la akda fi tazwijihima, nggak ada akad dalam pernikahannya itu, tidak berlaku akadnya ya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah, silakan nanti Sister Vila buka, bahwasanya kalian ya la yahilluna lahum wa hunna la yahilluna lahun, la yahilluna lahum. Laki-laki yang non muslim itu sungguhnya tidak halal bagi istrinya, dan istrinya tidak halal bagi mereka. Sehingga kemudian ketika mereka para istri ini berpindah agama, hijrahlah dia ya mengikuti Rasulullah SAW, maka otomatis tidak ada pernikahan dengan suaminya itu. Sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh mereka sebetulnya itu bukanlah akad nikah. Saya yakin kalau mereka jujur, mereka tidak nikahkan di KUA ya, kantor urusan agama begitu ya. Pasti mereka mencari ke luar negeri biasanya. Maka itu menjelaskan bahwa saya tidak ada akad. Nah, bagaimana ini? Kalaulah seorang muslim itu, muslimah itu tidak benar-benar paham ya, bisa jadi ketidakpahamannya itu karena memang dia tidaklah dekat dengan agama, maka dia tetap akan dihisab dengan perilakunya itu, karena tidaklah dihukum sebelum ada syariah, padahal syariah itu sudah turun, sehingga tidak diakui pernyataan kita. Saya tidak tahu, nggak nyampe kepada saya tentang syariat Islam. Itu tidak bisa diterima. Mengapa? Karena sudah diturunkan dan sudah disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia ini. Bayangkan dari bumi Afrika ya, Mekah, Madinah, di Mekah diturunkan dan diterapkan kemudian syariat Islam itu dalam bingkai negaranya Rasulullah pertama kali ya, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai 1.400 tahun kemudian hingga saat ini, sampai Islam itu tersebar
dengan semangat umat Islamnya menyebarkan Islam itu, nggak ada lagi alasan bahwa kita nggak ngerti, nggak tahu. Dan ini menjadi kewajiban kita juga sebagai Muslim untuk menyebarkan terus Islam ini tanpa henti. Kewajiban kita untuk terus menyampaikannya, baik lewat media massa atau kita langsung mengadakan kajian-kajian offline ya ke tengah-tengah masyarakat. Itu wajib. Makanya berkaitan dengan dakwah itu sendiri. Ya, kewajiban dakwah itu sendiri. Jadi besar pahalanya dakwah itu ya, menyampaikan syariat Islam. Nah, bersyukurlah Mbak Nia kalau memang dia sudah mengerti, maka dia harus segera mengakhiri rumah tangganya, nggak ada rumah tangga lagi. Saat dia mengerti pertama kali, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkannya. Ya. Dan mudah-mudahan Allah masih menerima taubatnya ya kalau dia masih mau menerima Islam. Tapi kalau dia kemudian dibawa pindah oleh suaminya dan dia mengikutinya dan dia dalam mau pula ya, berarti semakin jauhlah hidayah itu darinya ya. Ya, inilah sahabat-sahabat Sister Fillah ya, di mana sekarang memang sekulerisme itu sangat menggurita ya di tengah kehidupan umat Islam. Akhirnya memisahkan agama dari kehidupan, ya itu seperti menjadi akidah baru ya. Padahal kita sebelumnya adalah umat Islam ya. Tidak menganggap agama itu penting ya. Menikah pun tanpa tahu apa itu agama. Bergaul pun jauh dari aturan agama. Makanya inilah yang kita terima pada saat ini. Banyak sekali jenis-jenis rumah tangga yang akhirnya sebetulnya dia tidaklah ada akad pernikahan di dalamnya karena suaminya non-muslim. Begitu ya. Mudah-mudahan semangat terus nih Sister Fillah yang rajin kajian di sini ya untuk menyebarkan terus syariat Islam, menyampaikan lewat lisan-lisan kita. Masya Allah, jazakillah khair Ustazah Ummu Salama atas ilmunya pada sore hari ini. Dan juga jazakumullah kepada Sister Fillah sekalian dan Sister Fillah yang sudah aktif bertanya. Kemudian saya mengingatkan bahwa kita punya program Together into Firdaus. Nah, bisa dilihat di kolom chat dan nanti akan kita share juga di WA Group. Sebelum kita menutup kajian pada sore hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Afan atas segala hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Umi untuk ilmunya hari ini. Amin amin. Jazakallah khair Umi atas ilmunya. Amin amin Mbak Nia, Mbak Edna dan semuanya. Mohon izin.